Kembali lagi saya menggendong si buta guys. Setelah berapa bulan itu ya? Sebulan kah? 2 bulan ya? Ya, dari gathering ya. Oke guys, harus jadi panji saya guys. Ini enggak? Ini enggak? Ini enggak? Ya. Kalau gini asik dia kalau dia santuy gini ya. Iya. Kalau udah strike nggak lucu nih. Ya dipijet. Karena ini otot semua guys ya. Bagi yang nggak tahu ular tuh otot dan tulang. Nih, bisa dilihat. Kenapa dia nih kok ada garis-garisnya? Oh ini kelipat-lipat ya. Oh iya ya benar. Guys. Oke guys, kali ini kita udah masuk di segmen tanya jawab sama kipernya. Nah, Om, kan tadi saya sempat nanya nih dari berapa lama main ular kan? Mungkin teman-teman tadi ada yang nggak dengar kan? Coba sekarang Om jawab lagi. Dari kapan mulai main ular dan kenapa sukanya sama ular? Nah, jadi awalnya itu dari tahun 2013 ya. 2013. Nah, kebetulan ini hobi dari keturunan orang tua. Oh, keturunan orang tua? Ya, dari bapak. Oh, Jadi sekarang lebih memperdalam lagi. itu dulu orang tua piaranya apa? Kalau dulu piaranya sanca juga sih. Sanca juga. Cuma hasil tangkapan. Tangkapan, tapi sekarang saya lebih ke Ini buahnya ada juga. lebih mendalami ya tentang Reptil ya. hobi reptil. Berarti dulu nangkap terus dipelihara. Ya, jadi dari keluarga sih udah Dukungan, mendukung ya, dukungan. dukungan penuh guys. Karena dari orang tua sendiri yang hobi. Hobi pelihara ular kan ya. Ini si buta kayak anak saya guys. Nah, apa ngabisinnya? Udah itu total lah nih. Total semua nih. Kira-kiranya berapa nih? Hasil belanja beli ular Ya, Wih, nggak ke ini, nggak gitu. nggak hitung. Tapi ada yang udah mati. Udah pernah mati Ada ada. yang pernah mati. Oh, berapa? Udah banyak. Ada Apa masih hitung? musik itu. Masih hitung. Kalau Itu matinya kenapa? Berapa itu? mungkin karena sakit ya, yang utama sakit. Beberapa ya resiko lah ya hobi kita yang bernyawa. Pasti akan ada saatnya dia mati guys. Jangan pun hobi kita pun ya Om ya. Semua masih ada resikonya. Semua ada risikonya guys. Terus untuk pakan nih Om, apa sih pakan ular-ularan ini semua? Entah tikus atau apa atau ayam? Makannya sih lebih ke ayam ya. Oh ayam. Ayam, marmut, Oh marmut. ya kelinci. Jadi kalau dapat kadang-kadang sih dapat yang lebih besar anak sapi yang mati ya. Udah kasih Om? Ya. Jadi untuk porsi makan ya, kalau yang gede-gede mungkin makannya sekali makan itu 8 sampai 10 ekor ayam. Oh 8 sampai 10 ekor ayam. Ya, sekali makan. Banyak. Iya. Itu satu gini loh guys, satu ular ya? Satu ular. Satu ular. Nah, tadi bayangkan guys yang kita gerebek berapa dolar besar guys. Hitung sendirilah harga ayam berapa guys ya. Jadi sekali nyari ayam itu sampai puluhan, sampai 30 ekor ayam, 20 Itu guys. makan mereka. Untuk makan Ya, jadi kalau yang ukuran segini mungkin kasih tikus atau marmut ya. oh, tikus sama marmut makanan Ya. Tikus yang udah dewasa gitu. Kita lanjut guys. Apa keuntungannya pelihara ular? Dari segi keuntungan sih, dari samping saya ternak ya juga ya, ternak juga. Keuntungan yang kedua itu saya sewa-sewa kadang ya ke hotel-hotel, mungkin main film juga. Oh main film juga. Heeh. Nah ini kalau yang nggak tahu Om ini main di film Lea Penangkap ya Om ya. Ya, Nah bioskop. ini guys. Jadi ada beberapa ular juga yang main di sana di film bioskop itu. Yang mana aja tuh? Nah ini tadi yang di bawah. Yang tadi guys. Jadi mungkin keuntungannya di sana dari sewa-sewa foto-foto dengan kamu wisatawan ke hotel-hotel. Terus kalau disewa tuh Om datang juga ke sana gitu. Ya jadi karena supaya aman juga ya. Ya betul. Lebih Safety lah. safety kita awasin juga ikutin. Oh berarti udah sering ke sewa-sewa juga ularnya. Ya sering sewa-sewa juga. Coba namanya sekalian memperkenalkan lah. Mengedukasi. Ya, edukasi ke masyarakat awam. Nah kalau saya boleh tahu nih Om, berapa kalau kita nyewa-nyewa ular gitu harganya? Nah, bervariasi sih, tergantung ini juga ya. Kadang acaranya Oh, caranya. besar atau enggak atau biasa. Jadi kadang sampai 1 jutaan. 1 jutaan. Ya, 1 juta, 500 ribuan. Sekitar segitulah. Bervariasi.
itu nyewanya itu berapa ular yang dua atau Nah, satu? tergantung jumlah dan ukuran ular juga. Iya Ya bervariasi, beda-beda sih. kalau ular segini harganya Ya, gitu. nah, gitu guys. Keuntungannya. Nah kalau kita ngomongin soal ngebreed nih, ngebreeding atau kita ternak, udah berapa kali yang udah berhasil ternak? Kalau ternak juga sih masih ini ya, masih belajar aja ya. Belum belum banyak sih, belum dua kalian. Oh dua kali guys. Itu anak-anaknya kemana? Jual. Ya jadi lebih ke jual juga. Dari hobi jadi bisnis. Iya benar tuh guys. Karena hobi yang menghasilkan itu anak guys. Terus. Nah pertanyaannya lagi nih apa suka dukanya pelihara ular? Dari suka dukanya sih ya, kalau sukanya sih ya seperti tadi ya, karena ada sewa-sewa. Kalau dukanya ya kembali lagi karena memang semua hobi ada risiko ya. Dukanya mungkin ya pernah kegigit juga, Gigit guys. ya. Tapi lebih ke di masyarakat awam kadang sering kemasukan ular. Ya. Nah saya sering dipanggil Iya. nangkep ya. Nah jadi mungkin pas nangkepnya itu kegigitnya. Ya jadi rata-rata sih mungkin tangannya sudah sering kena Gigit ular gigit ya. Yang berbisa apa enggak? Yang enggak campur. Enggak. Enggak. Ya Banyakan yang enggak. lebih sering panggilannya sih ular piton ini sanca. Piton sanca guys. Jadi sanca itu tidak ada berbisa ya, tapi yang bahaya itu lilitannya. Ya, jadi nggak semua ular berbisa. Itu guys. Terus pernah dipanggil sama warga tuh dapatnya yang ular besar belum? Ya, Pernah. Kobra lah. Ya, jadi pernah dapat di penduduk itu ular kobra Kobra guys. anakannya. Oh anaknya. Ya kembali lagi kita ke teknik ya, nggak asal ngawur ya, salah nangkep supaya nggak ada kecelakaan ya. Terus apa namanya tuh kita juga kalau mau ambil ular tuh pakai gini nggak? Pakai hook guys. Biar aman gitu guys. Safety. Nah dari masa kawin ular nih sekarang. Ular tuh kapan masa kawinnya Bulan apa biasanya? Nah jadi kalau musim ular kawin itu setahun sekali. Tahun sekali guys. Jadi dari awal pertengahan tahun musim tahun. ular kawin kan tahun. Tahun guys. Pertengahan tahun jadi musim tetas itu akhir tahun. Jadi gini, dari dia kawin sampai bertelur, nah itu berapa mungkin lama? kurang lebihnya 3 bulanan 3 bulan. ya. Oh, Nah dari dia telur ke menetas juga Menetas. sama 3 bulan juga. 3 bulan. Jadi totalnya sekitar 6 bulan. 6 bulanan ya. Nah jadi ular di alam liar pun musim menetas dia akhir tahun juga. Oh, tahun juga Ya, jadi kita sebagai anak hobi reptiler juga, para reptiler nggak heran juga. Jadi setiap akhir tahun itu pasti banyak warga kemasukan ular. Nah, karena itu memang musimnya ular menetas. Oh gitu. Ya. Jadi sering Kemasukannya. ya sering kemasukan, sehingga ada panggilan untuk menangkap ular akhir tahun. Oh gitu. Dan yang didapetin juga rata-rata anak-anaknya juga Ya, mungkin aja. ya kebanyakan anak-anak karena itu pas musim menetas akhir tahun. Jadi mungkin dari September, Oktober, November, Desember itu sudah mulai musim menetas. Kita gendong lagi. Ya guys, sekarang saya mau nanya juga masa shadingnya guys, atau yang atau shading itu ganti kulitnya guys. Kalau ular tuh biasanya berapa lama dia ganti kulit tuh waktunya? Di jenis ularnya itu sanca gini dia ganti kulitnya sebulan sekali. Terus bulan sekali. Ya, mungkin Rutin. ya rutin sebulan sekali ya, mungkin sekitar awal bulan. Nah jadi bisa dia ganti kulit. Nah itu besoknya atau lagi 2 hari itu memang udah masa dia makan. Oh, makan lagi. Jadi musim ular makan itu setelah ganti kulit dia sudah mulai lapar. Nah, jadi kalau di alam liar dia setelah ganti kulit dari sarang sembunyinya dia bisa akan keluar Dari mangsa. jadi mangsa. Oh, gitu. Jadi ular mungkin makannya ya ular sebulan itu bisa 2 kali ya. 2 kali ya? 2 kali. Jadi sisanya setelah dia makan dia akan sembunyi. Oh, sembunyi lagi. Jadi kalau ular seperti ini, piton atau sancang ini dia aktifnya malam. Oh, malam loh. Jadi lebih kalau siang dia lebih sembunyi gitu. Tapi di
dibilang nocturnal aja. Ya kadang paling dia keluar berjemur aja mungkin dia sebentar. Minum lagi dia. Namanya reptil pasti gitu guys, suka berjemur sama rata-rata ya. Walaupun ada juga reptil itu yang nggak dijemur ada juga. Itu kan kebanyakan rata kan berdarah dingin. Nah, berdarah dingin guys, tiap lu panas bener Mas. Terus bagi teman-teman nih yang misalnya gini pengen piara ular tapi takut dia kegigit, Iya. takut apalah kan biasa kita pengen yang simpel yang modalnya Iya. misalnya beli pengen yang jinak gitu. Misal disaranin nggak beli ular apa gitu yang worth it lah untuk pemula. Biasanya sih orang-orang ular-ular lucu ya, Ular-ular yang lucu guys, yang buat ball python atau ular bola guys ya. bola itu jenisnya dia ular nggak bisa besar ya. Nggak bisa besar. Besar dan kebanyakan dia kalau dipegang menggelundung seperti bola. Bola makanya dibilang ball python ya. Dia nggak begitu aktif. Ada lagi seperti ular pelangi, Guys, nah itu lebih gini lagi dong ya, lebih jinak lagi jinak banget ya. Jadi walaupun kita nangkep di alam liar, ya. dipegang pun langsung dia nggak akan menyerang. Dia nggak bakal gigit guys ya. Karena dia emang Jinak dari alam ya juga. benar-benar guys. Itu warnanya pun bagus ya. Kalau kena cahaya pasti jadi pelangi ya. Ya, seperti pelangi gitu dia. Nah, terus ada lagi om, Kurang lebih sih seperti itu. Dua ular itu aja. Kalau front snake itu gimana? Kalau snake juga jinak juga. Jinak sih. juga ya? Iya. Cuma Kemungkinan strike-nya ada dia guys. dari segi harga juga ya beda. Lebih Kalau yang mahal, murah-murah sih ular pelangi. Itu guys yang disarankan untuk kalian yang pemula yang mau pelihara ular guys. Nah bagi teman-teman nih yang mau nyewa ular atau yang mau belajar lebih dalam, nih saya akan taruh linknya di deskripsi, link Facebooknya sama link Instagramnya om ya. Instagram ya. Nah Facebooknya siapa namanya om? Oka Widi Artana. Oka Widi Artana. Ya. Terus Instagram? Sama juga Oka spasi Widi Artana. Oh, Oka spasi Widi Artana guys. Bagi yang ingin belajar guys ya, atau yang ingin nyewa bisa di chat guys. Atau enggak lewat saya dulu guys, saya nanti kasih tahu. Iya. Mau ke gitu guys. Nah, ada pesan-pesan nih. Nah, pesan Pesan-pesannya untuk reptiler lah. mungkin pesan-pesannya untuk para penghobi untuk lebih menyayangi hewan yang kita pelihara karena mereka pun ketergantungan dengan kita ya. Ya. Kalau bukan kita lagi yang menjaga siapa lagi Ya, gitu guys. Dan tuh mungkin untuk orang-orang awam kalau melihat ular pun jangan asal menangkap ya. Ya, jangan asal menangkap, jangan dibunuh juga om ya. Bunuh juga. Selagi kita nggak tahu jenisnya, mungkin jangan asal-asalan menangkapnya ya. Atau enggak langsung menghubungi yang memang ahlinya menangkap ya, mungkin para komunitas reptil. Ya. Solusinya kalau kita memang bisa ngusir, usir aja. Tapi kalau memang sudah merasa terancam ya mau gimana lagi? Ya. Kalau salah satunya ya dibunuh. Ya gitu guys. Ya, mungkin selagi kita bisa menolong, ya mungkin bisa hubungi ya. Oke, mungkin pesan-pesannya kurang lebih seperti itu. Sayangi alam dengan melestarikan satwa. Itu guys, cintai alam dengan melestarikan satwa. Ya, Dan saat kita udah memutuskan untuk mengekip apapun hewan itu, kita harus berkomitmen untuk menjaga dan merawat om ya. ya, betul. Karena kita udah artinya punya tanggung jawab guys, memelihara semaksimal mungkin lah om ya. Guys, nah jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Itu aja guys, see you di video selanjutnya guys, bye bye. Bye bye. Salam lestari.